kabar semuanya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat semua ya, dan masih semangat ya. Dan hari ini kita lagi menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat. Nah, untuk kali ini Bu Alia ingin membagikan materi PAI bab terakhir, yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir dalam umat Islam. Nah, juga Rasul kita. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir, pada tahun kelahiran Nabi Muhammad lahir itu terjadi suatu peristiwa. Nah, pada tahun itu Abraha, penguasa negeri Habasyah, hendak menghancurkan Ka'bah. Abraha datang dengan pasukannya. Pasukan Abraha itu menggunakan gajah. Jadi pasukan Abraha itu mau menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi gajah-gajah. Nah, ketika pasukan Abraha hendak merobohkan Ka'bah, Allah menghancurkan mereka, yaitu pasukan Abraha itu. Allah mengirim burung ababil. Burung ababil membawa batu yang panas, yaitu batu itu dilemparkan kepada pasukan gajah. Seluruh pasukan Abraha itu pun mati. Nah, pada tahun tersebut merupakan tahun di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Maka Nabi Muhammad SAW sering disebut lahir pada tahun gajah, karena disitulah ada peristiwa pasukan Abraha tersebut. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad itu bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, yaitu keadaan tidak memiliki ayah, karena ayahnya meninggal dari Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Nah, ayahnya Nabi Muhammad sebelum meninggal berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, ayah Nabi Muhammad SAW itu sakit. Ayah Nabi Muhammad SAW akhirnya wafat di kota Yastrib. Nabi Muhammad SAW tidak disusukan pada ibunya. Nabi Muhammad SAW disusukan oleh Halimatus Sa'diyah atau Halimah As-Sa'diyah. Pada masa itu, kebiasaan bangsawan Arab menyusukan bayi kepada orang lain atau menyumbangkan air susunya kepada bayi-bayi yang lain. Nabi Muhammad SAW disusui Halimah hingga usia 2 tahun. Nabi Muhammad SAW juga diasuh Halimah hingga usia 4 tahun. Jadi disapi lalu dirawat sampai usia 4 tahun. Nah, masa kecil Nabi Muhammad SAW pada saat usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW diserahkan Halimah Sa'diyah kepada ibunya di kota Mekah. Jadi setelah disusui selama 2 tahun, disapi, lalu dirawat sampai usia 4 tahun. Setelah berusia 4 tahun, Halimah As-Sa'diyah itu menyerahkan lagi Nabi Muhammad SAW kepada ibu kandungnya Nabi Muhammad SAW. Semenjak umur 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dalam bimbingan ibu kandungnya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya di Yastrib, yaitu kota Yastrib. Nabi Muhammad SAW dan ibunya berada di Yastrib kurang lebih sebulan lamanya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dan ibunya kembali ke Mekah.
dalam perjalanan ke Mekah, ibunda Nabi Muhammad SAW sakit dan akhirnya wafat, lalu dimakamkan di Abuwa. Nah, sepeninggal ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW lalu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, Nabi Muhammad SAW kurang lebih dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun. Jadi dari umur 6 tahun ibundanya meninggal, lalu dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun. Jadi kurang lebih sampai usia 8 tahun. Di saat usia 8 tahun Nabi Muhammad, kakeknya meninggal atau wafat. Nah, sepeninggal kakeknya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diasuh atau dirawat oleh pamannya. Paman Nabi Muhammad yaitu bernama Abu Thalib. Abu Thalib mengasihi atau menyayangi Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri, sangat menyayangi Nabi Muhammad. Nah, pada saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad tumbuh menjadi orang yang soleh, anak yang soleh, selalu sopan dalam bersikap, selalu jujur dalam berbicara. Karena kesolehannya, pada masa kecil Nabi Muhammad SAW disukai oleh orang-orang sekitar, dikasihi. Lalu pada usia 12 tahun Nabi Muhammad ikut Abu Thalib berdagang ke negeri Syam atau ikut pamannya. Ketika singgah di Busro, mereka bertemu pendeta Nasrani yang bernama Bukhaira. Bukhaira berpesan kepada Abu Thalib agar hati-hati menjaga Nabi Muhammad SAW, karena menurut Bukhaira atau pendeta tadi, dalam diri Nabi Muhammad SAW ada tanda-tanda kenabian. Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Nabi Muhammad lalu diangkat menjadi Rasul Allah atau Rasulullah pada usia 40 tahun. Nah, itu dia perjalanan hidup Nabi Muhammad dari lahir sampai usia 40 tahun sampai sudah diangkat menjadi Rasul. Nah, perilaku terpuji yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW yaitu adalah yang pertama, perilaku yang jujur. Rasulullah itu sangat jujur. Sejak kecil Nabi Muhammad itu bersifat jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berkata bohong, baik dalam ucapan maupun berperilaku. Oleh karena itu orang-orang selalu percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad juga berniaga atau berdagang, dan berdagang itu terkenal yaitu sangat jujur dalam berdagang, tidak pernah mengurangi timbangan atau takaran-takarannya. Nabi Muhammad selalu menceritakan kekurangan barang yang akan dijual. Jadi ketika berdagang, barang-barangnya yang memiliki banyak kekurangan, ia memberitahu kepada pembeli, tidak berbohong bahwa barangnya masih bagus atau apa. Jika barangnya sudah jelek, Nabi Muhammad akan bilang kepada sang pembeli, barangnya ini ada kekurangan seperti ini dan seperti itu. Nah, karena kejujurannya, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya atau orang yang bisa dipercaya. Karena kejujurannya pula Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari usaha berdagangnya. Nah, yang kedua, sifat yang harus kita teladani yaitu perilaku jujur tadi. Nah, Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat, yaitu salah satunya ada sifat sidik yang artinya jujur. Ada amanah yang artinya dapat dipercaya.
ada sifat tablik yang artinya menyampaikan, dan juga ada sifat fatonah yang artinya cerdas. Nah, itu beberapa sifat Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak perilaku terpuji lainnya dalam diri Rasulullah yang patut kita teladani. Tapi Bu Alia menjelaskannya sampai sini dulu ya. Nah, kita wajib meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu sifat jujur, karena kalau orang yang tidak jujur, orang tidak suka kepada orang yang tidak jujur, karena tidak akan dipercaya jika kita sering berbohong. Nah, itu dia, sekian dari Bu Alia ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya kakak. Semoga kakak sehat semua dan puasanya dilancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.